Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom, kita jumpa lagi dalam edisi Go Warrior Express di Minggu 14 September 2025. Hari ini kita merayakan Pesta Salib Suci bagi para pengikut Kristus. Salib bukanlah simbol asing, malah kini salib itu menjadi tren dan bahkan salib kita akrab dengan kita gunakan sebagai aksesoris ketimbang salib menjadi ungkapan iman kita yang sejati. Salib dalam bahasa Yunani disebut stauros atau scallops, dalam bahasa Latin disebut crux, simplex, dalam bahasa Arab disebut al-salib, yang dipahami sebagai dua balok kayu yang bersilang membentuk sudut 90 derajat sehingga terbagi dalam 4 arah. Awalnya, salib digunakan untuk menghukum para penjahat. Namun, melalui salib Kristus, maknanya menjadi berubah. Karena di sanalah Tuhan tergantung untuk menyelamatkan dan menebus kita. Salib Tuhan adalah lambang cinta sejati dan menjadi kekuatan bagi kita yang percaya. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang percaya dan diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Gereja merayakan pesta salib suci sambil mengenang Santa Helena, ibunda dari Kaisar Konstantinus yang turut berjasa menemukan kembali salib suci di Yerusalem. Pada tahun 324 ia melakukan perjalanan napak tilas untuk menemukan situs-situs kudus. Helena memerintahkan pembangunan gereja Nativity di Bethlehem dan gereja Ascension di bukit tempat Yesus naik ke surga. Di lokasi kubur Yesus, Santa Helena membangun gereja Holy Sepulchre di Yerusalem, dan di lokasi ini juga ditemukan sebuah sumur batu. Di dalamnya terdapat 3 buah palang salib dan pelat kayu yang bertuliskan INRI. Kita bersyukur karena melalui salib Kristus kita telah ditebus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, banyak orang ketika dalam penderitaan, sakit, menghadapi pergumulan dalam hidup, menyamakan pengalaman itu dengan pengalaman salib. Salib dipandang secara keliru, saya kira. Dimaknai hanya sekedar sebagai penderitaan, nestapa, kesedihan, dan duka cita. Mari kita ubah sudut pandang kita. Karena melalui salib kita diselamatkan. Melalui salib kita ditebus. Melalui salib kita menang. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang percaya dan telah diselamatkan oleh Tuhan, salib adalah tanda keagungan cinta Tuhan yang begitu besar. Hingga ia rela menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam firman Tuhan hari ini, keagungan cinta Tuhan ditegaskan. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus telah ditinggikan di atas kayu salib. Inilah ungkapan kasih Allah yang begitu besar. The unconditional love yang dikaruniakan Allah dengan ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Saya pernah bermenung begini ya. Mengapa sih Allah menunjukkan kasih-Nya melalui salib? Kenapa tidak dengan sesuatu yang lain? Dengan sarange. Mengapa menggunakan salib? Rasul Paulus dalam suratnya jelas sekali. Ia mengatakan, bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan cara Allah menunjukkan kuasa-Nya.
Jadi kenapa Allah mengungkapkan kasih-Nya dengan salib? Ini adalah cara Allah mau mengubah pandangan dunia salib sebagai kehinaan, salib sebagai lambang simbol penjahat kelas kakap yang digantung, diubah oleh Allah. Salib menjadi jalan untuk Allah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kalau kita kini memandang salib, mari kita ubah. Bukan lagi mengartikan salib sebagai penderitaan dan nestapa. Semoga dengan kita memandang salib, kita semakin merasakan dan mengalami betapa kita sungguh dikasihi oleh Allah. Selamat hari Minggu, selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.